Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah kisah antara Nabi Yusuf dan Ratu Zulaiha. Kisah besarnya nafsu dan rasa cinta Ratu Zulaiha kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wahai sahabatku seiman yang dimuliakan oleh Allah. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Ratu Zulaiha sangatlah unik. Karena dari sinilah kita bisa memetik sebuah hikmah akan sebuah arti cinta yang sebenarnya sesuai hukum Islam. Dan inilah kisahnya. Dalam kisah ini dapat kita simpulkan bagaimana kejadian malam pertama Nabi Yusuf bersama Zulaiha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan di seluruh bumi. Bahkan ketampanannya bisa membuat kaum Hawa terpesona. Termasuk salah satunya istri majikannya yaitu Ratu Zulaiha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitabnya dan berbagai macam versi yang berbeda. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaiha bukan terjadi secara kebetulan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kiftir. Kiftir merupakan suami dari Zulaiha. Dalam berbagai kisah dikatakan bahwa Kiftir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat dan kaya raya. Kala itu Nabi Yusuf kemudian tinggal di sebuah istana bersama keluarga angkatnya. Dengan seiringnya waktu tibalah Yusuf menjadi dewasa. Zulaiha jatuh cinta dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan Ratu Zulaiha sering memuji-muji Yusuf mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaiha berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dari badanku." Zulaiha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Dan Nabi Yusuf pun sadar bahwa Ratu Zulaiha adalah perempuan yang begitu cantik rupawan. Bahkan diketahui Zulaiha sering berhias secantik mungkin untuk menggoda iman Nabi Yusuf. Singkat cerita, kala itu usaha Zulaiha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Yusuf sepertinya tak tahan akan godaan syaitan dengan Zulaiha. Lalu keduanya masuk ke sebuah rumah dan mengunci pintu kamar. Yusuf pun mulai menanggalkan celananya dan hampir terpedaya dengan ajakan dan rayuan Zulaiha. Namun tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah sambil menggigit jarinya, sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukan perbuatan itu dengan atasanmu. Karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan. Jika kamu melakukannya, perbuatan yang keji itu seperti ia mati dan jatuh ke bumi, karena tidak mampu mempertahankan dirinya." Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan ingin pergi keluar sejauh-jauhnya. Namun Zulaiha menangkap dan memegang ujung baju Yusuf dari belakang. Setelah itu Zulaiha merobek sebagian baju Nabi Yusuf sampai terlepas darinya. Yusuf pun menjauhinya dan lari menuju pintu. Zulaiha menjatuhkan fitnah kepada Yusuf karena merasa cintanya tak terbalas. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dihukum dan dipenjara atas fitnah yang tidak benar itu. Karena berbagai fitnah, Zulaiha menutup aibnya sendiri dengan menjatuhkan semua kesalahan pada Yusuf.
dan Zulaiha meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sangat lama. Suami Zulaiha akhirnya meninggal dunia, dan Zulaiha pun seketika menjadi miskin dan buta. Pandangannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf. Nasib juga membuat Zulaiha menjadi pengemis di jalanan. Setelah sekian lamanya Nabi Yusuf dipenjara, tibalah waktunya ia bebas. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara, bahkan menjadi pengganti raja sebelumnya yang telah meninggal dunia. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Zulaiha. Zulaiha pun berkata, "Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang dahulu menjadi budakku kini menjadi seorang raja." Nabi Yusuf pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian orang-orang membawa Zulaiha ke hadapan Nabi Yusuf. Dan Yusuf pun sampai tak mengenali Zulaiha kala itu. Dan Zulaiha berkata, "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumahku. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi imanku tak bisa menahan syahwatku. Kini aku menyesal, semuanya sudah terlambat. Semuanya telah berubah sehingga aku hancur. Kehinaan menguasaiku dan pandanganku telah sirna. Setelah aku jatuh dari kedudukanku, kini aku menjadi orang yang terlunta-lunta. Aku meminta-minta belas kasihan setiap orang-orang yang melihatku. Inilah balasan bagi orang-orang yang membuat kesalahan dan fitnah seperti aku, wahai Yusuf." Mendengar itu, Yusuf pun menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaiha, "Apakah masih ada yang tersisa dari rasa sukamu kepadaku, wahai Zulaiha?" Lalu Zulaiha berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali memandang wajahmu aku sangat bahagia melebihi hidupku sendiri. Dan segala nikmatnya ulurkanlah kepadaku kepala cemetimu, wahai Yusuf." Lalu Yusuf pun mengulurkan cemetinya, dan Zulaiha meraihnya serta menaruh di dadanya Yusuf. Seketika itu Yusuf merasakan ujung cemeti yang dipegang bergetar karena gejolak hati Zulaiha yang begitu besar. Yusuf lalu menangis dan kembali pulang. Kemudian Nabi Yusuf mengutus seorang utusannya untuk menjemput Zulaiha untuk menyampaikan sesuatu. "Wahai Zulaiha, engkau akan kami pertemukan kepada baginda Yusuf dan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya." Kemudian seketika itu Zulaiha berkata kepada utusan Yusuf tersebut, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ejekan rajamu kepadaku. Aku sudah tua renta, hartaku habis dan kemuliaanku sudah hilang. Apakah rajamu masih berkeinginan kepadaku? Sedangkan aku sudah tua." Pada minggu selanjutnya saat Yusuf keluar, Zulaiha datang kembali menemuinya meminta bantuan Yusuf. Yusuf lalu berkata, "Apakah utusanku tidak menyampaikan kepadamu, wahai Zulaiha?" Lalu Zulaiha berkata, "Jika aku sudah tua, penglihatanku sudah sirna, tak punya tahta, dan aku pun tak punya apa-apa. Tetapi demi Allah Yusuf, setiap kali aku melihatmu, aku sangat bahagia melebihi dunia seisinya." Selanjutnya, orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaiha dan memandikannya. Lalu Zulaiha berdandan dan membawanya menghadap Yusuf. Saat itu Yusuf bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Zulaiha duduk di belakang Yusuf berdoa, meminta agar kemudaannya dan kecantikannya dan penglihatannya dikembalikan seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa Nabi Yusuf.
Kala itu Zulaiha kembali muda dan cantik, dan bisa melihat kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaiha memberikan pelajaran pentingnya bagi kita bahwasanya jodoh tidak akan bisa tertukar. Oleh sebab itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka Ia akan senantiasa memberikan jalan kemudahan. Sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaiha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang halal. Lalu, bagaimanakah jodoh menurut Islam? Jodoh menurut Islam adalah misteri kehidupan. Selain maut, nasib, dan rezeki tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Kelak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dan berhak menentukan jodoh kita masing-masing. Bagi Allah bukanlah sebuah pilihan sulit, melainkan takdir yang telah tercatat dengan jelas dan tegas di Lauhul Mahfuz. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu riwayatnya, beliau bersabda, Allah telah mencatat ciptaannya 50.000 tahun lalu sebelum Dia menciptakan langit dan bumi ini. Mengutip dalam sebuah buku hukum keluarga Islam di Indonesia, jodoh menurut pandangan Islam adalah cerminan diri sendiri. Orang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik, sedangkan orang yang buruk akan mendapatkan jodoh yang buruk. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 26 yang artinya, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan sebaliknya, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Oleh sebab itulah, banyak orang yang mengatakan bahwa setiap orang hendaknya memperbaiki diri sendiri dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu kelak ia akan mendapat jodoh yang baik pula. Lalu sobat, bagaimana jika seseorang yang berakhlak baik mendapatkan jodoh yang buruk? Sebaik-baiknya dirinya artinya di sini merupakan ujian dari Allah agar dia dapat menuntun pasangannya kembali ke jalan kebaikan yang benar. Beberapa tanda jika jodoh sudah dekat yang bisa dirasakan umat muslim antara lain bergetar hatinya, memiliki akhlak yang sama dan serupa, dan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Jodoh setiap orang memang telah ditetapkan Allah. Meski begitu, seseorang muslim juga dituntut berusaha untuk menjemput jodohnya. Wahai sahabatku seiman yang dimuliakan Allah. Dan itulah kisah kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.